Yang lain mungkin bisa di-invite, Kak. Iya Kak, coba saya invite Kak. Ya, serius banget sih sekarang. Beda banget sama Mas Awen dulu. Gimana lu? Ikut gitu ya, ikut bimbel. Oh, nggak ada kan sih ngomongnya? Ini Mau sekarang tuh lagi. siapa itu? Oh, kenapa nih kita sengaja? Di mana orang ini lagi ngisi. Jadi dosen atau sekarang? Lagi, nanti setelah ngasih gua. Mulutmu. Apa dia ngomong? Kayaknya pada BPI juga. Oh, tadi ada yang lihat saat pada BPI. Ini apa? Orang sarang tekan SMA insan mulia Yoningkul Prinsip Lampung Aku ingat ini. Atau kau cemburu. Berarti Faisal kok ninggalin dirinya bulan kemarin? Dan saya kan pas hari Minggu besar.
Baik kakak-kakak, mungkin kita mulai ya. Siapa kira-kira hari ini yang ingin membuka? Kak Yudi mungkin ya kak? Kita buka. Izin Kak? Izin, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang untuk kakak-kakak semua, termasuk Kak Rizky sebagai fasilitator. Sebelum kita memulai kegiatan tatap maya pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara tatap maya pagi hari ini diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Rizky sebagai fasilitator. Terima kasih. Baik kakak semuanya, izin share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya pun. Salam olahraga. Jaya, jaya. Ya, semoga kakak semua selalu diberikan semangat ya, untuk tetap semangat dan terus semangat. Kakak-kakak, ya, sudah tidak terasa kita tinggal 4 kali tatap maya lagi ya. Dan ini kalau ketambahan ini berarti kita tinggal 6 kali lagi ya. Dan di pertemuan kali ini kita akan memasuki kegiatan yang cukup penting ya, yaitu persiapan aksi nyata. Aksi nyata mengenai praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi setelah kemarin di modul 2.1 sampai dengan 2.6 ya. Jadi modul 2 ini adalah modulnya kita semua sebagai guru PJOK. Setelah kita mempelajari modul-modul tersebut, kita akan direfleksi atau kita akan merefleksi sejauh mana pemahaman kita semua terhadap modul-modul 2.1 sampai dengan 2.6 untuk dapat kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari seperti itu. Dan untuk kegiatan kita kali ini yaitu 2JP kakak-kakak. Jadi nanti harapannya jam 3:05 atau lewat 10 itu kita sudah mengefisienkan waktu ya, memaksimalkan waktu semaksimal mungkin supaya tidak molor. Baik kakak-kakak semuanya, tenangkan hati dan pikiran ya, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya, untuk doa bersama kita sudah doa tadi. Untuk kegiatan kali ini, tidak hentinya saya mengingatkan ya, untuk kesepakatan bersama kita, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand ketika ingin bertanya, kemudian apabila terjadi gangguan teknis seperti mati lampu, tadi kata Rusli ya, itu adalah hal yang wajar. Dan tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksi koneksi antar materi, yaitu materi di modul 2, 2.1 sampai dengan 2.6. Kemudian memahami penugasan di aksi nyata. Jadi di kegiatan kali ini diharapkan kakak-kakak dapat memahami apa yang harus dilakukan ketika aksi nyata nanti, ya, dan menyesuaikan
apa saja nanti yang akan dinilai. Nah, kemudian agenda kita sesi kali ini adalah refleksi koneksi antar materi, ya modul 2, kemudian penjelasan mengenai tugas aksi nyata, ya, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar, kemudian penilaian dan lini masa, kemudian dialog, ya, diskusi dan tanya jawab. Nanti kakak-kakak bisa bertanya tentang apa saja yang masih menjadi kebingungan terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Kemudian penutup dan kita foto bersama. Baik kakak-kakak, sebelum kita memasuki refleksi koneksi antar materi, di sini ada yang bisa memimpin ice breaking mungkin? Siapa nih tugas ice breaking? Kira-kira Katri siapa kak Wahono. tugas ice Katri tugas ice breaking ya kak? Siap kak? Siap. Oke. Kalau gitu kita coba ya ice breaking-nya. Saya ada ice breaking nih. Ice breaking-nya saya tulis di sini. Menyebutkan nama hewan. Ya. Jadi ice breaking-nya kak. Ice breaking-nya adalah menyebutkan nama hewan dari kata terakhirnya. Misal, contoh, kata terakhir hewan yang disebut pertama ya. Misal nih, Rizky, saya disebut. Terus saya nyebutin nama kucing. Nama kucing itu terakhirnya apa? Huruf terakhirnya. G. Oh, G. 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 Terus saya nyebut nama rekan yang lain. Misal, kucing, Kak Tri. Ya. I. Apa Kak? Lanjut. Contoh. G. Udah. I. Apa? I. G. Kak Tri nyebutin apa Kak? Kuda. Loh, kok mudah? G. G lo Katri. Oke. Ya ulangin yuk. Nih misal, Rizky. Rizky. Nanti kata dulu. Nama hewannya ya, nama terakhir apa? Huruf terakhir hewannya. Misal nih, Rizky, kucing. Kak Tri. G. Apa? Nama Yopo G. G. Yopo Hewan. Bingung. Nama hewan yang dimulai dari G, apa Kak? Garuda. Nah, gajah itu siapa yang nyebut? Anaknya Pak Rusli loh, nyebut loh malah. Aduh. Ya, paham gak Kak? Paham? Kalau paham kita mulai nih. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi misal, nih contoh lain, contoh. Rizky, gajah. Jadi Rizky, gajah, Kayudi. Harimau. Terus nyebutin siapa? Nunjuk siapa? Karusli, harimau. Karusli. Halo. Unto. Harimau. Terus? Karusli. Putus-putus sih. Ular. Oke, Kak Tri, ular. Terus nunjuk siapa, Kak Tri? Kak Isro. Ular. Rakun.
Rakun. Rakun. Terus juga tuh Kak. Ahmad. Ahmad. Naga. Rakun Kak Ahmad. Naga Kak Badri. Naga hewan apa ya? Hewan purba. Naga Kak Badri. Kak Badri ada nggak? Badri healing. Kak Tri ganti. Oh no. Ulat. Naga kok iso Sabar. Naga. Ah. Yang dimulai huruf gak terima ono gagal fokus. ayam terus tunjuk apa Kak? Ayam. Kak Rusli. Rusli, ayam. Kerbau. Parah. Bodoh gagal fokus harus lagi. Kalau ayam berarti M itu Macan. kurang ngopi berarti. Macan. Terus Kak Rusli nunjuk apa? Macan. Yang belum udah semua ya? Kak Lutfi belum. Kak Lutfi belum masuk ya? Ya ulangin lagi yuk, yang cepet. Tapi peraturannya ditambah ya Kak. Mikir maksimal 3 detik. Waduh. Saya juga itu. Gak terima ono gagal fokus. Oke, kita ulang ya. 3 detik. Huruf terakhirnya yang menjadi huruf di huruf untuk hewan pertama. Ya. Yuk kita mulai. Dimulai dari saya nih. Bebek. Kak Aziz. Apa? Bebek Kak Aziz. Kak Aji. Kak Aziz. Kak Isro. Beruang. Bebek iso beruang iki kepiye. Katanya tadi kata pertama tadi. Bukan yang jadi huruf pertama. Oh, Huruf pertama. kata terakhir. Huruf terakhir jadi huruf Kerbau. kerbau. Terus langsung nyebutin nama. Kak Yudi. Ular. Kak Wahono. Ular. Apa ular ini? RR. R. Rambutan. Dedot. Tuh. Rusa. Rusa. Yang ada tanduknya itu loh Kak. Ya rusa. Oke. Siapa lagi? Rusli. Ade. KD. A. Rusa A. Ayam kampung. Ayam kampung Kak Ade menunjuk apa Kak? Yang belum. Ahmad sudah belum? Ahmad belum. Ya. Ahmad. Gendon. Iya ada bener gendon ya. Ada gendon. Bener. N. Menunjuk apa Kak? Kak Yudi. Aku wis lah. Ya ora apa-apa. N. N. Tahu ke Kak Gintoro lah.
Ya Kak Gintoro ganti. N. N. Apa Kak? Tak lanjutkan saja. N nyamuk ganti Kak Tri. Yuk. Tri Wahono. Nyamuk. Keong. Sopo Nyam- gantian. Nyamuk kan K. Keong. Iya terus sopo meneh ayo sebut ke. Kak Wawan. Gajah. Kak Rusli. Keong. Kak Rusi lagi healing. Kabar itu lagi healing ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Waduh, Kak Tri. Udah pulang. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Jadi setelah ini kita akan melakukan refleksi terhadap koneksi antar materi modul 1 dan 2 ya. Terutama ada di modul 2 yaitu 2.1 sampai dengan 2.6 terkait pembelajaran yang telah kita lakukan. Baik, untuk yang pertama di sini sejauh apa pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Di sini ada yang masih ingat Kak? Tentang mengajar efektif? Ya. Ada yang masih ingat? Atau ada yang pura-pura lupa? Ya, jadi untuk strategi mengajar efektif itu terkait dengan contohnya seperti isyarat dalam pembelajaran, ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan perhatian dari peserta didik, kemudian melakukan penahapan konten dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa di sana kemarin itu telah belajar untuk bagaimana cara mengembangkan konten, kemudian menerima umpan balik dari peserta didik, kemudian menganalisis waktu belajar akademis yang kemarin kita coba praktekkan di lembar kerja LK, ya. Kemudian kakak-kakak juga untuk yang selanjutnya, sejauh apa pemahaman terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Untuk strategi mengajar, di sini masih adakah yang mengingat? Ya, strategi mengajar, kemudian pendekatan, ya, kemudian jenis-jenis strateginya, ya. Di modul 2.2 kemarin kita sudah mempelajari apa saja sih strategi non instruksional, kemudian strategi instruksional yang dapat diterapkan di pembelajaran PJOK. Kalau non instruksional itu contohnya seperti ya bagaimana mengondisikan atau manajemen manajerial kelas, bagaimana pola pengambilan barang, ya, sarana prasarana, kemudian bagaimana cara atau mengatur barisan peserta didik itu termasuk non instruksional. Kalau yang instruksional itu terkait dengan cara kita mengelompokkan peserta didik, cara kita memberikan isyarat kepada peserta didik dan lain sebagainya. Masih ingat ya Kak ya?
Masih, insya Allah. Nanti kan modulnya juga masih ada, sudah saya share. Itu untuk bahan kakak-kakak, pembelajaran kakak-kakak semuanya. Nah, kemudian sejauh apa pemahaman terkait dengan model pendidikan gerak? Ya, di sini masih ingat waktu pendidikan gerak kita belajar tentang apa saja? Model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak bukan model pendidikan kebugaran ya, Kak. Ada yang masih ingat yang gambar penari, gambar lari sprint, terus gambar tarik tambang, masih ingat Kak? Kak Ahmad masih ingat Kak? Yang waktu kita tatap muka. Sudah lupa, Kak. Perlu dibuka lagi modulnya. Konsep tubuh, masih ingat? Apa yang bergerak? Kalau apa namanya penari, berarti konsep tubuhnya apa? Gerakan tangan. Ya, gerakan tangan. Ya, Gerakan kalau kepala, misalnya kanan. ya, konsep ruang berarti tubuh ruang. Kalau ruang berarti ke arah mana? Maju mundur kanan kiri. Ya, kalau gerakan tadi berarti maju mundur ke kanan ke kiri, itu termasuk dalam konsep ruang. Kemudian konsep usaha atau upaya. Tarik tambang. Konsep usaha atau upaya berarti kalau ditarik tambang itu sekuat apa daya yang diberikan, ya, atau kalau misalnya di lari berarti kecepatan, secepat apa gerakan yang dilakukan. Ya, kemudian untuk konsep keterhubungan, masih ingat kalau di gerakan lari atau gerakan tarik tambang, kalau di gerakan lari Mendengarkan berarti musik. iya, terhubungannya bisa dengan alat, ya, dengan suara. Kalau misalnya di gerakan tadi berarti terhubungannya dengan musik, ya. Kalau misalnya di gerakan lari berarti antara tangan dan kaki yang seirama. Kemudian untuk di gerakan tarik tambang kemarin itu gerakan tangan dan kaki juga, ya. Kemudian di gerakan menari juga sama tangan, kaki dan badan untuk bergerak. Itu berhubungan dengan konsep keterhubungan. Nah, kemudian ini adalah konsep-konsep kita ya, sebagai guru PJOK, supaya semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik, dengan akurat seperti itu, Kak. Nah, kemudian selanjutnya sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan kebugaran? Ada yang masih ingat di sini kita waktu di tatap muka ngapain aja? Apa yang kita praktekkan waktu pendidikan tatap muka mengenai model pendidikan kebugaran? Ada yang masih ingat? Model pendidikan kebugaran. Menghitung dan nyut-nyadi. Ya, benar Kak Isro. Menghitung denyut nadi, ya. Bagaimana denyut nadi istirahat, kemudian denyut nadi sebelum latihan, dan denyut nadi setelah latihan. Melakukan tahapan latihan pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana peningkatannya dan bagaimana posisi kita ada di mana, tingkat kebugaran kita. Kemudian membuat yang namanya program latihan, ya. Program latihan dengan menggunakan pedoman FIT, ya. FITT, frekuensi, intensitas, time, and type. Jadi frekuensi mengenai banyaknya latihan, kemudian intensitasnya apakah intensitas low, moderate, atau high, ya. Kemudian waktu, time atau waktu lamanya latihan berapa menit atau berapa jam. Kemudian type, jenis latihannya kita apa latihan jogging, apakah eh, latihan untuk sesuai dengan cabang olahraga, entah itu futsal,
sepak bola, basket, dan lain sebagainya. Atau bersepeda, itu bebas kita membuatnya. Kita juga kemarin sudah mencoba untuk membuat bagaimana program latihan ya untuk dapat diterapkan ke peserta didik. Dan nantinya diharapkan peserta didik setelah diberikan konsep-konsep fit tadi, bagaimana merancang program latihan, mereka diharapkan bisa membuat program latihan mereka sendiri, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu. Karena itu adalah tujuan kita. Kita hanya bisa memotivasi peserta didik, kita tidak bisa membuat mereka menjadi bugar, tapi kita bisa menjadikan menjadikan mereka bugar dengan apa? Yaitu tadi dengan memberikan konsep supaya mereka paham akan pentingnya kebugaran dan kemudian mereka melakukannya di luar jam pelajaran PJOK seperti itu. Nah, kemudian setelah itu sejauh apa pemahaman terkait sport education model ya? Apa pemahaman mengenai SEM ya? Untuk mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. SEM, Sport Education Model. Kita kemarin di sana juga sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah belajar ya mengenai sport education model tentang bagaimana pengelolaan musim ya, musim apa namanya? Musim pra kompetisi, kemudian musim kompetisi dan musim setelah kompetisi itu seperti apa. Kemudian mengajak ataupun menghadirkan peserta didik ya untuk dapat berkecimpung secara langsung dalam kegiatan SEM. Entah itu peserta didik sebagai pemain, sebagai wasit, kemudian sebagai pelatih, ataupun panitia, dan juga manajer. Bagaimana peserta didik diajarkan untuk mengelola suatu kegiatan, suatu event, ya, yang di sana ada musim untuk awalnya seperti bagaimana mereka menentukan lombanya seperti apa, kemudian peraturannya, kemudian mendata apa tim-tim yang akan mengikuti, kemudian melakukan technical meeting, ya, kemudian bagaimana membuat program latihannya untuk menghadapi kompetisi, musim kompetisi, kemudian pada saat pelaksanaan kompetisi, bagaimana mengatur jadwal pertandingan, mengatur acara pembukaan, ya, sampai dengan acara puncak, yaitu biasanya gebiar, ada gebiarnya, kemudian pembagian hadiah, dan lain sebagainya. Itulah yang kita pelajari di Sport Education Model. Nah, untuk SEM ini biasanya dilakukan itu tidak di jam intrakurikuler. Ya, biasanya minimal kokurikuler atau ekstrakurikuler. Karena kalau di intra itu waktunya sangat terbatas. Itu bisa dilakukan jadi di kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Ya, kokurikuler berarti kita masih memakai jam sekolah, namun tidak full. Ya, jadi bisa ditambahkan dengan ekstra di luar jam sekolah, misal sore hari ataupun siang hari, seperti itu tergantung jadwal sekolahnya seperti apa. Nah, kemudian sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Di sini masih ada yang ingat kemarin mengenai asesmen otentik? Ya, asesmen otentik, ya. Bagaimana cara membuat rubrik penilaian, ya, rubrik asesmen, bagaimana menentukan tujuan, menentukan KKTP, kemudian petunjuk pelaksanaan, kemudian rubriknya, ya. Nah, perlu kita ingat sebagai guru PJOK, kita untuk awal ini, Kak, itu kita tidak perlu jauh-jauh ya, tidak perlu jauh-jauh memikirkan harus asesmen apa. Kita cukup memikirkan 3 asesmen saja, ya, yang perlu Kakak ingat. Yang pertama, observasi dari guru, yang kedua, self assessment, ya, asesmen diri sendiri atau peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah peer assessment, jadi asesmen antar peserta didik, seperti itu. Itu Kakak cukup mengingat 3 asesmen tersebut, ya, untuk dapat diterapkan dalam
pembelajaran. Ya, sebenarnya masih banyak cara mengumpulkan asesmen. Namun di PJOK, kenapa di program kita ini dijelaskan bahwasanya itu lebih cocok untuk diterapkan di PJOK, ya observasi, peer assessment dan self assessment itu. Jadi kita tidak lagi hanya memakai observasi, kita bisa memakai peer assessment kemudian self assessment yang kita gunakan pada saat assessment for learning ataupun assessment as learning. Untuk assessment formatifnya, untuk assessment sumatif sebenarnya itu juga bisa dipakai kakak, bisa dipakai untuk assessment sumatif. Namun kadangkala dilemanya ya, kita sering ngikut, yang penting ngikut sekolah, ngikut dinas. Asesmennya semua sama, pakai asesmen kognitif semuanya. Ya, sumatifnya semuanya pakai pengetahuan mengenai ya pakai soal pilihan ganda dan lain sebagainya. Itu. Tapi sebenarnya untuk di kurikulum Merdeka ini itu bisa digunakan untuk menilai ya. Malah lebih bermakna penilaiannya dibanding hanya mengerjakan soal kemudian mendapatkan nilai yang belum tentu itu akurat seperti itu. Tapi kalau mereka anak-anak peserta didik melakukan secara langsung, mereka menilai, melakukan proses, itu akan lebih bermakna. Baik kakak-kakak, selanjutnya tujuan dari kegiatan ya, tujuan dari modul 2 ini yaitu mengenai paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ya. Kemudian mengenai keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi setelah mempelajari modul 2 ya 2.1 sampai dengan 2.6 diharapkan kakak-kakak dapat menerapkan modul 2 tersebut ya. Mengenai strategi mengajar efektif, kemudian strategi mengajar, kemudian gaya mengajar, kemudian ada pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, sport education model, kemudian asesmen dalam pembelajaran PJOK yang diharapkan itu akan dapat merubah ya paradigma diri dan kelas dalam kelas PJOK ya, yang tadinya kelas PJOK dianggap nggak penting, dianggap kita semua dianggap sebelah mata ya, oleh ibaratnya oleh mata pelajaran lain yang lebih penting. Nah, diharapkan ini dapat menjadikan perubahan kita, ya, perubahan diri kita, perubahan paradigma ini untuk kelas PJOK yang lebih baik. Paham sampai di sini kakak-kakak semuanya? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Kalau belum ada, kita lanjut dulu ya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan ya terkait tugas dari aksi nyata. Ya kakak-kakak. Jadi aksi nyatanya untuk mengantar ya. Aksi nyata kita itu nanti adalah membuat video pembelajaran. Ya. Membuat video pembelajaran yang telah lebih diperbaiki dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita hanya membuat video apa adanya, ya, apa adanya yang sudah yang kita tahu, ya. Nah, setelah kita mempelajari modul 2, diharapkan kita dapat membuat aksi nyata, ya, atau praktek mengajar PJOK yang lebih baik, ya, karena telah terbekali oleh modul 2, ya. Nah, sebagai pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, ya, di kelas yang diampu saja, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi nanti videonya itu di-upload linknya ya melalui LMS. Kemudian kakak-kakak dapat melakukan ya dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah mempraktekkan ya
diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, pengantar tugasnya untuk ini diharapkan kakak-kakak ya dapat memperhatikan terkait tugas ini ya, karena ini tugas ini adalah tugas ibaratnya tugas pamungkas lah ya terkait kegiatan kita selama 3 bulan ini di PKG PJOK. Nah, untuk keterampilan pengantar tugasnya yaitu keterampilan merencanakan, ya, melaksanakan dan evaluasi pembelajaran itu nanti. Kemudian pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, untuk aspek-aspeknya, ya, untuk aspek-aspeknya itu terkait dengan 3 aspek, ya, yaitu yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya. Lingkungan belajar yang kondusif itu berarti dilihat dari bagaimana kakak-kakak memanajemen kelas, ya, mulai dari masuk ke lapangan, membariskan, menempatkan posisi, ya, sampai dengan mengatur supaya anak-anak misalnya di lapangan yang ramai, bagaimana kakak-kakak menanggapi situasi tersebut, ya, supaya kelas tetap terkondusif. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak bisa melihatnya di modul 2.2, ya, terkait strategi pembelajaran dan gaya mengajarnya. Kemudian yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi nanti untuk asesmennya dilampirkan di RPP yang atau modul yang telah dibuat. Itu. Jadi selain modul dilampirkan juga asesmen yang akan dilakukan itu seperti apa. Kemudian keseluruhan aspek akan diamati, ini penting, dan dinilai berdasarkan yang pertama modul ajarnya yang sudah dibuat, ya, memuat rencana asesmen, jadi dilampirkan asesmennya. Modul ajarnya juga menggunakan backward design yang telah saya share. Ya. Bisa menggunakan apa namanya? Backward design ya, Kak. Backward design yang telah di-share kemarin. Kemudian rekam video ya pada saat pelaksanaan praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi buatlah rekaman ya. Dengan rekaman video yang berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal ya. Kemudian kegiatan pembelajaran inti, kemudian kegiatan pembelajaran akhir, kemudian refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Nah, untuk kegiatan pembelajaran inti itu maksimal 30 menit. Kegiatan pembelajaran inti berarti di luar pemanasan, di luar ice breaking, kemudian di luar apa ya, di luar instruksi ya. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan inti itu maksimal 30 menit, Kak. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi dan testimoni peserta didik itu waktunya menyesuaikan, tergantung kakak-kakak menyelesaikannya berapa menit. Jadi nanti total videonya mungkin bisa sampai 60 menit, ya 60 menit lebih kakak-kakak. Karena untuk intinya saja 30 menit dan untuk kegiatan awal belum ditambah kegiatan awal pembukaan, pemanasan, ya, kemudian kegiatan penutup akhir, refleksi dan testimoni, gitu. Kemudian dalam menilai aksi nyata nanti RPP antara RPP modul dan video itu harus sesuai. Jangan sampai nanti misal modulnya modul sepak bola, tapi videonya materinya tentang bola voli, itu kan tidak sesuai. Jadi nanti diharapkan antara modul ya, modul dan juga video itu diharapkan nanti sesuai, Kak. Ya, jangan sampai berbeda seperti itu. Kemudian
Untuk penjelasan teknis mengenai aksi nyata, ya, Kakak silahkan lakukan, ya, buat aksi nyata sebaik mungkin, ya, karena hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Untuk mode, yaitu penugasan mandiri, ya. Jadi Kakak membuat ini itu, membuat aksi nyata ini adalah mandiri, bukan kerjasama kelompok, ya. Tapi boleh kalau misalnya meminta bantuan rekan guru lain untuk memvideokan kegiatan pengambilan gambar kakak-kakak semuanya. Nah, tujuan pembelajaran khusus untuk aksi nyatanya yaitu peserta dapat memahami aksi nyata dan mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, untuk RPP ya atau modul itu dibuat untuk satu pertemuan, Kak. Ya. Jadi cukup satu pertemuan saja. Kemudian itu digunakan untuk simulasi yang menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK. Jadi RPP-nya atau modulnya itu dibuat satu pertemuan yang mencakup kegiatan kakak dalam video pembelajaran itu. Kemudian kakak dapat mengembangkan modul ajar dengan melihat kembali terkait dengan pembelajaran modul 1.6 ya, mengenai pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK sesuai dengan backward design ya. Backward design yang sudah saya kirimkan contohnya ya, itu bisa dikembangkan lagi. Itu nggak mesti harus seperti itu, Kak. Formatnya mungkin boleh dirubah ya. Tapi untuk alurnya itu yang paling penting sesuai dengan backward design. Jangan lupa tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan isi dari videonya. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif, ya, mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter, ya. Kemudian mempertimbangkan isu-isu sosial yang terjadi dalam pembelajaran kakak di kelas. Apakah ada isu gender? Apakah siswa laki-laki lebih dominan? Apakah siswa perempuan itu cenderung ditinggalkan, cenderung tidak sesuai dengan pembelajaran PJOK? Apakah pembelajaran mengenai senam itu hanya untuk siswa perempuan? Nah, itu silakan dipertimbangkan. Kemudian memanfaatkan aset yang ada di sekolah dengan berpikir berbasis aset. Ya. Kemudian dalam merancang strategi pembelajaran, dimunculkan langkah-langkah pembelajaran. Jadi untuk strategi pembelajarannya itu bisa dimunculkan pada bagian langkah-langkah pembelajaran kakak semuanya. Nah, kemudian kakak juga bisa menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari. Misal, model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran, kemudian model pembelajaran sport education. Kalau untuk model pendidikan gerak, yaitu berarti bisa mengenai gerak lokomotor, kalau yang SD ya, lokomotor, non-lokomotor, kemudian gerak manipulatif, itu bisa digunakan. Kemudian mengajarkan pentahapan konten, mulai dari gerakan misal non lokomotor yang paling sederhana sampai dengan gerak manipulatif seperti itu. Kemudian model pendidikan kebugaran ini biasanya materi yang digunakan bisa kebugaran jasmani ya, atau misal bisa senam lantai yang dikaitkan dengan pendidikan kebugaran ya. Misal di awal kita sebelum melakukan aktivitas mengukur denyut nadinya dulu ya. Kemudian setelah melakukan aktivitas kita juga membuat atau mengukur denyut nadinya kembali untuk dihitung ya. Itu jangan lupa untuk jika di model pendidikan kebugaran itu harus dipakai.
Kemudian setelah itu bagaimana cara menyusun program, itu diajarkan kepada peserta didik juga. Itu jika kakak-kakak ingin memilih model pendidikan kebugaran. Nah, kemudian apakah kakak-kakak ingin mengambil model pembelajaran sport education, ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah. Misal di pertemuan 1 anggap saja sudah melakukan pengenalan tentang materi bola basket. Nah, di pertemuan keduanya akan melaksanakan turnamen mini, ya. Nah, itu berarti kakak-kakak menggunakan model, jika ingin menggunakan model pembelajaran sport education itu bisa dipakai. Jadi anggap saja itu sudah melakukan pertemuan kedua, kakak-kakak membuat turnamen misal bola basket atau sepak bola atau futsal atau voli, itu bisa. Jadi anak-anak diajak atau diberi arahan untuk menjadi panitia pelaksana, kemudian ada yang jadi wasit, kemudian ada yang jadi atletnya, ada yang jadi pelatih, manajer, dan lain sebagainya. Kakak-kakak cukup mengawasi mereka seperti itu dan memberikan arahan serta masukan. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Ya, jadi kalau misalnya misal pendidikan gerak, bisa asesmen otentiknya disesuaikan dengan pendidikan gerak. Ya, apakah menggunakan self assessment, peer assessment, ataupun observasi dari guru seperti itu. Apakah misal menggunakan model pembelajaran sport education, terus asesmennya hanya menggunakan observasi guru, itu juga boleh seperti itu. Atau model pendidikan kebugaran menggunakan self assessment, itu juga boleh. Jadi disesuaikan asesmen otentiknya dengan model pendidikan yang kakak pilih. Ya, kemudian setelah melaksanakan, kakak bisa mengunggah atau mengupload modul yang sudah dibuat, yang juga sudah dilampirkan asesmen otentik yang akan dilakukan, kemudian rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, pada saat praktek mengajar di kelas, kemudian sematkan linknya di LMS. Kalau RPP ataupun modulnya diupload di LMS, tapi kalau untuk rekaman videonya, itu linknya saja yang di-upload di LMS. Kemudian bisa menguploadnya di Google Drive ataupun di YouTube, ya. Kalau saya sih dulu pakainya seringnya YouTube, supaya lebih mudah dan tidak hilang data kita selama kegiatan PKK ini. Kemudian sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, due date-nya ini itu tanggal mulai hari ini ya sampai dengan tanggal 18 ya Kak. 18 November. Jadi kakak silakan setelah ini bersiap untuk membuat rencana, kemudian membuat pelaksanaan, ya, membuat videonya, kemudian mengupload di LMS. Kemudian untuk aspek penilaiannya, ya. Jadi untuk aspek yang dinilai yaitu mengenai pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, ya, kemudian strategi pembelajaran PJOK yang dipilih, ya, kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam PJOK. Jadi misal untuk aspek yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, misalnya menciptakan kenyamanan belajar, ya. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif, kemudian pemberian motivasi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya. Misal dari awal pembukaan, proses belajar, kemudian aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan, ya. Kemudian menerapkan pengajaran yang efektif, mulai dari pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, dan lain sebagainya.
Kemudian melakukan pendekatan dalam mendampingi peserta didik, ya. Kemudian ada penggunaan strategi pembelajaran di sana, ya. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis model yang telah dipilih oleh kakak-kakak, apa pendidikan gerak, kebugaran ataupun SEM. Kemudian untuk yang C, kakak-kakak juga bisa merancang asesmen otentik dan menerapkannya dalam pembelajaran. Meskipun kalau misalnya di hari pada saat kakak mengambil video itu belum menerapkan asesmen otentik, tapi minimal kakak-kakak sudah membuatnya dan melampirkannya di modul. Ya, karena bisa dianggap itu akan dilaksanakan di pekan depannya, seperti itu. Nah, setelah kakak-kakak membuat aksi nyata, kita juga akan merefleksi, ya, merefleksi dari aksi nyata yang telah dibuat, yaitu refleksi terkait keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi setelah kakak mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK, kemudian silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Kakak bisa menggunakan refleksi 3 tahap, ya. Misal menggunakan what, so what, dan know what yang digunakan sebelumnya di modul sebelumnya, ya. Kemudian untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahapan refleksi tersebut, kakak-kakak bisa menggunakan rubrik di bawah ini. Misal contohnya pada saat tahap pertama yaitu tentang what, itu kakak-kakak bisa menggali informasi, ya, yang menggambarkan tindakan pengajaran. Ya, untuk what itu menggali informasi atau menjelaskan atau menceritakan tentang tindakan pengajaran yang dilakukan. Ya, itu dikaitkan dengan modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap kedua itu so what, itu kakak bisa menjelaskan, ya, keputusan rasional yang diambil yang dikaitkan dengan modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian untuk know what, tahap yang terakhir, itu kakak bisa mengevaluasi atau merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Jadi refleksinya digunakan untuk mengevaluasi dan membuat rencana pengajaran yang lebih baik di masa depan dan di pembelajaran selanjutnya tentunya. Kemudian untuk keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas. Kemudian isu-isu kontekstual dari pengajaran yang telah dilaksanakan, kemudian isu-isu tentang ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran jika ada, seperti itu. Kemudian pada saat melakukan refleksi, kakak-kakak diharapkan untuk untuk memperhatikan hal berikut ini, ya. Yang pertama itu jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi pada saat refleksi itu, pada saat membuat refleksi. Nah, kemudian bersikap jujur, tidak apa-apa jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam melaksanakan kegiatan. Ya, karena itu adalah proses perbaikan kakak-kakak untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Kemudian bersikap selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala yang terjadi, cukup peristiwa atau ide yang penting. Kemudian lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK, ya, sebelumnya, dan tuangkan ide-ide atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah berproses di program PKG PJOK ini. Nah, untuk rubriknya, ya, ini rubriknya. Rubrik untuk refleksi kakak bisa lihat, ya. Jadi itu tadi untuk
refleksinya menggunakan tahapan what, so what, dan know what. Harus mencakup tiga aspek ya. Jadi setiap what, so what, dan know what itu ada tiga aspek yang harus diperhatikan. Misalnya menggunakan instruksional dan manajerial class itu satu. Yang kedua situasi, keadaan, proses mengajar, yaitu melakukan proses pembelajaran, itu yang kedua. Yang ketiga itu ada atau tidaknya isu-isu ketidakadilan sosial, itu tiga. Ya, kalau misalnya tiga ini terpenuhi, berarti nilainya adalah sangat baik. Ya, kalau hanya memenuhi dua, berarti baik. Kemudian satu itu cukup. Kemudian kurang itu berarti belum mendeskripsikan apapun. Ya, tapi saya yakin kakak-kakak bisa mendeskripsikan tiga hal ini. Karena saya yakin kakak-kakak melaksanakan kegiatannya juga karena melaksanakan kegiatan secara langsung. Pasti ada hal-hal yang bisa dijadikan refleksi. Kemudian pada saat tahap so what, ya, kemudian peserta mampu menjelaskan secara rasional ya, keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran. Ya. Itu terkait dengan tiga hal juga ya, tentang manajer kelas, ya, tentang proses pembelajaran, tentang isu-isu ketidakadilan sosial. Kalau memenuhi tiga berarti poinnya sangat baik, memenuhi dua, memenuhi satu, dan lain sebagainya. Untuk tahap know what juga sama, Kak. Ada tiga aspek ini ya yang dinilai. Ada 3, 2, 1 poinnya. Nah, ini terkait dengan lini masa ya, Kak. Lini masa ataupun alur ya. Alur kegiatan kita. Yang pertama Kakak ya, ini mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 18 nanti. Itu tanggal 18 adalah batas akhir penguploadan videonya ya. Atau refleksinya. Bukan hanya video pembelajarannya, tapi refleksinya, ya, refleksi aksi nyatanya. Jadi supaya kakak tidak maksudnya biar kegiatan itu terstruktur, yang pertama kakak bisa menyusun itu modulnya dulu, ya, menyusun modul. Yang kedua, pembuatan video pembelajaran. Jadi setelah membuat modul, silakan membuat video pembelajaran di kelas kakak masing-masing. Kemudian setelah itu upload modul ajar dan video yang telah dibuat, ya. Upload video dan modul ajarnya itu bisa rentan 8 hari setelah selesai persiapan. Jadi 8 hari setelah hari ini bisa diupload, jadi atau seminggu lah, seminggu bisa diupload. Kemudian nanti kakak-kakak akan menilai karya aksi nyata yang telah dibuat oleh kakak-kakak semuanya, ya. Kemudian kakak-kakak setelah menilai hasil video atau karya aksi nyatanya, kakak-kakak bisa membuat refleksi aksi nyata, ya. Kita akan melakukan refleksi terhadap aksi nyata yang telah dibuat juga. Jadi jangan lupa untuk refleksinya itu juga diupload. Oke, sampai di sini ya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak jika ada yang ingin bertanya ataupun menyampaikan tanggapan bisa disampaikan ya. Ini bagian akhir, Kak. Silakan. Izin bertanya, Kak. Siap. Untuk waktu durasi pembuatan video itu berapa menit, Kak? Untuk durasi pembuatan video ya. Itu tadi, Kak, untuk kegiatan intinya 30 menit. Ya. Untuk kegiatan pembukaan atau penutup ya,
itu menyesuaikan kakak. Tapi kegiatan intinya saja itu 30 menit, Kak. Misal, contohnya, saya pembukaan misal 15 menit, itu udah termasuk buka, ngabsen, kemudian pemanasan, ice breaking. Oh, kalau tambah ice breaking mungkin 20 menit ya. 20 menit, kemudian kegiatan inti 30 menit. Ya, berarti sudah 50 menit. Ya. Kemudian kegiatan penutup, ya misal melakukan refleksi, kemudian apa namanya, menyampaikan kegiatan untuk pekan depan dan lain sebagainya. Kemudian testimoni dari peserta didik itu mungkin 20 menit. Jadi 50 menit tambah 20 menit itu 70 menit. Itu saya dulu. Tapi ini kan kakak-kakak silakan ini boleh menyesuaikan dengan waktu masing-masing. Tapi pada dasarnya yang penting adalah kegiatan intinya saja itu 30 menit. Kalau misalnya Kak Aziz mau pembukanya 10 menit atau penutupannya 10 menit, berarti hanya 50 menit ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kegiatan intinya itu 30 menit lagi. Gimana Kak Aziz? Lagi Kak, untuk tadi rubrik refleksi yang barusan ditampilkan itu di LMS ada nggak Kak ya? Masalahnya saya belum buka LMS ya. Rubriknya ada, di LMS ada. Bentar, saya cek dulu ya. Tapi harusnya ada. Biasanya kakak-kakak kan kalau misalnya mengerjakan kan melihat rubrik kan ya. Jadi menyesuaikan ya. Bentar, nanti saya screenshot juga deh, kirim ke grup. Tapi kalau sudah ada juga ya nggak masalah. Bentar, aksi nyata. Aksi nyata. Tanggal berapa Kak? Ya Kak? Pengirimannya upload. Ada Kak. Kak Aziz ada ini rubriknya di LMS di bagian unggah produksi refleksi. Di ini kayak 2 titik. Bukan ini Kak, bukan di modul 2, di bagian aksi nyata. Oh gitu, oke. Terus satu lagi Kak, ini saya tanyakan terkait modul agile model framework itu kan kemarin yang Kak Rizky kirim itu perasaan saya, tapi itu di awal itu apa memang benar tentang pemahaman Pancasila itu memang tidak ada atau memang itu bisa diadakan gitu. Di awalnya itu perasaan saya lihat tidak ada. Terima kasih. Maksudnya model apa sih? Yang modul ajar yang waktu 30 menit itu kan pernah dikirim ke model RPP frameworknya itu kan saya pelajari. Nah di atas itu tidak tertulis tentang tentang pemahaman Pancasila, yang biasanya nyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya di sesi pembukaan itu. Apakah itu ditampilkan atau tidak? Nah, kalau misalnya ini Kak, itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu setiap sekolah berbeda-beda ya. Kalau misalnya itu. Nah, kalau misalnya yang bakunya untuk versi bakunya itu seperti itu. Namun kalau misalnya untuk misal di sekolah Kak Isra Aziz itu sudah biasa menggunakan itu, ya nggak apa-apa ditambahkan berarti. Ditambahkan saja terkait profil pelajar Pancasila. Tapi kan sebenarnya untuk implementasinya itu kan tidak selalu harus menyanyikan lagu lagu wajib seperti itu. Bisa dengan hal lain. Tapi kalau misalnya sudah biasa di sekolah kakak pakai itu nggak apa-apa Kak, dimasukkan. Misal menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum melaksanakan kegiatan itu juga boleh, nggak apa-apa. Anggap saja bisa disebut ya untuk penguatan seperti itu. Nggak apa-apa kan dimasukin. Oke, terima kasih ya, terima kasih.
Yang lain, monggo, supaya jelas nanti di ini tidak ada pertanyaan lagi. Ini Kak siapa? Ini udah hadir semua kan ya? Kak, saya mau tanya, Oke, Kak Lutfi. misalkan kita aksi nyatanya di lapangan semua, nah itu kan nanti ada misalkan setelah pembukaan itu jeda nunggu buat nyiapin alat itu anak-anak boleh minum dulu atau gimana, Kak? Misalkan 20 menit kita pembukaan sampai pemanasan, nah mau ke inti itu ada jeda buat mereka minum, terus Oh, kita nyiapin alat itu udah masuk ke bagian masih masuk ke bagian awal pembelajaran atau dia nanti masuk ke inti juga, Kak? jadi untuk kegiatan teknis seperti itu kan kemarin kan kita juga sudah pelajari ya Kak, waktu di tatap muka. Jadi bagaimana eh, kita mengkondisikan kelas terkait apa namanya strategi non instruksional gitu. Misalnya guru di awal sudah menyiapkan alatnya di lapangan. Nah, kita pertama kita menyampaikan kegiatan materi di kelas kan. Nah, pada saat memasuki lapangan, nah sebelum anak-anak memakai alat, ya berarti mereka sudah diberikan informasi terkait apa saja yang harus mereka lakukan. Jadi itu termasuk dalam bagaimana Kak Lutfi itu nanti memanajemen kelas, ya melakukan manajerial kelas sebaik mungkin supaya waktu yang digunakan itu tetap efektif seperti itu. Jadi tetap Baik, Kak. dimasukin di Mm-mm. kita latih dari kelas. Alat-alat kan di lapangan sih udah disiapin di Mm. lapangan. Bagaimana perpindahan dari kelas ke lapangan ya anak-anak kemudian apakah anak-anak kadang ada yang lari ke sana sih. Nah, bagaimana caranya kita mengkondisikan kelas seperti itu. Oke, oke. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Izin bertanya lagi Kak Slot Rizky. paling lambat sampai tanggal Bagaimana Kak Adi? Apakah lu Kak Aziz itu tadi yang nanya? slot Adi dulu Kak Adi dulu. sampai tanggal Ah, tadi. 20-nya sampai tanggal berapa paling lambat itu? Date-nya ya Kak? Kalau due date-nya di Iya. LMS itu tanggal 18 Kak. 18 November. Untuk due date di LMS 18 November. Itu aksi nyata dan apa namanya? Produk refleksinya. Oke, yang lain? Kak Aziz atau yang lain? Izin bertanya Kak. Untuk di video itu, apakah harus ditulis di dalam videonya, tampilan video itu apa pada saat praktek pembelajaran, misal contohnya pemanasan atau inti atau penutup itu atau pembukaan Oh, itu di bawahnya ditulis seperti tulisan gitu enggak Kak? Atau polos saja enggak perlu tanpa ada tulisan? kalau untuk videonya kita pakai video utuh saja. Kalau apa namanya? Untuk kegiatan aksi nyata ini semuanya adalah video utuh, video asli. Jadi nggak perlu ada dipotong ataupun apa namanya ditambahkan misal pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup atau refleksi itu nggak apa-apa. Yang penting video utuh saja yang diupload gitu. Oke, terima kasih Kak Rizky. Oke, sama-sama Mbak Isra Aziz. Yang lain, apa masih ada yang ingin ditanyakan?
Atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas kita bungkus. Kak, kalau Gimana pakai Kak? video UKIN bisa nggak, Kak? Ya nggak apa-apa Kak. Video UKIN kan video utuh kan ya. Iya, Kan Kakak juga kan baru bikin ya. iya baru hari ini, Kak. 2 kali saya tag, Kak. Tag video. Oh ya. Ya nggak apa-apa Kak. Yang penting kan itu tadi malah kan bagus kalau kita fotografi ini untuk UKIN-nya malah bagus gitu. Oke, Kak, siap. Terima kasih, Kak, atas Itu nanti kalau informasinya. bagian intinya kelewat atau kurang itu ada toleransi berapa menit sih Kak? Kurangnya berapa menit kalau misalkan maksimalnya 30 menit, kelewat berapa menit bolehnya gitu? Maksudnya, oh untuk ini apa Bagian inti. batas yang sebenarnya 30 menit itu kan kegiatan inti ya Kak. Jadi kalau misalnya kan kita nggak selalu harus lihat jam gitu kan. Tapi kakak di kira-kira saja misal Stopwatch misal ya. kalau Ya. dipakai kan kita kalau ngajar kan pakai jam kan. Ya. Jika misal mulai kegiatan inti itu misal jam 8. ya atau jam 8 misalnya. Berarti jam 8:30 kegiatan inti harus sudah selesai. Ya, Gitu. ya. Baik Kak. Lihat jam aja. Mulai kegiatan inti dan sama aja kayak kita ngajar lah kan. Kan misal kalau kita ngajar itu selalu memperhatikan waktu kan. Nggak mungkin kita ngajar sampai apa berlebih-lebih gitu kan. Karena kan udah jam-jam menunggu juga. Izin tanya Kak, Siap Kak. untuk pengambilan video, apakah harus dari kelas dulu atau boleh langsung di lapangan Kak? Monggo, boleh langsung di lapangan, boleh dari kelas. Oh gitu Kak. Di Ya, rubriknya siap Kak. kan apa namanya? Nggak apa ya bahasanya di rubrik yang dinilai itu di situ tidak tercantum harus memakai apa misal kayak proyektor atau LCD atau apa kan tidak ada. Jadi kalau misalnya kita menjelaskannya di lapangan itu pun nggak masalah. Jadi memanfaatkan lingkungan saja. Misal kita ambil contohnya yang kontekstual sesuai dengan kehidupan nyata yang ada di lingkungan saja. Misal ambil contoh apa yang ada di sekitar bisa jadi contoh gitu. Jadi menjelaskannya cukup di lapangan juga boleh. Kalau mau dari kelas dulu juga boleh. Boleh Iya Kak. kreatif. Oke, siapa? Oke, yang lain? Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Bungkus? Mungkin Bungkus pertanyaan bisa menyusul Kak. nggak masalah. Nanti kita ngobrol di grup aja terkait apa. Kalau misalnya udah bikin atau kakak juga boleh tanya di apa di japri ke saya juga boleh, nggak masalah. Tuh. Oke, bungkus. Ada yang Bungkus, masih mau? Kak. Oke, baik kita bungkus ya. Jadi untuk akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak telah merefleksikan koneksi antar materi terkait dengan modul 2 ya sebagai bekal kakak-kakak dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas. Modul 2 ini berarti modul 2.1 sampai dengan 2.6. Kemudian kakak-kakak telah memahami tentang kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan ya terkait dengan penugasan aksi nyata mulai dari perencanaan, pembuatan RPP atau modul ajar, take video, refleksi dan unggah di LMS seperti itu. Dan yang terakhir ya ada apa ini? Ada pantun ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah,
Mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke, kakak. Oke. Iki mulai pantun-pantun nih. Semangat. Menambahkan kan, Lutfi Haji kalau mau berpantun juga, monggo silakan. Pak Tri ini orang Betawi, Pak Tri. Betawi di Bapak, Pak. Orang Betawi. Orang Betawi jago pantun ya? Iya, Pak Tri. Jangan lupa, Pak Tri, jangan lupa. Dia makan roti. Sedikit. Pak Tri, I love you. Iku Pak, ikan hiu melayang-layang. Ikan hiu melayang-layang. Ikan hiu melayang-layang diakhiri dengan minum es jeruk bersama. Itu sajarnya apa itu? ABC. Ya Pak Rusli. Mau mantap Oke. Pak Rusli. Akhiri dengan foto bersama. Kira-kira kita pakai gaya apa hari ini? Pak Rusli duwe kolam iwa iki. Kolam iwak, wih mantap. Mancing berarti kita. Selesai Niki ini mancing, Pak, Pak. niki Pak Rusli. Mancing. Selesai acara. Selesai pengumuman PPG. Ini acara nih, udah direkam nih ya. Oke. Siap. Apaan Ya. Pak Rusli mancing? Selesai acara. Acara opo iki? Waduh, abigu gak sih? Acara mancing Pak. Hah? Acara ini bar acara iki lho nge-zoom iki lho main ngepres tek. Bariki rampung. Bariki rampung Zoom iki kok. Yo ora anu Pak Pak jadi anu apa? Yo sesukne kan sik Desember. 5 menit. Sekarang 5 menit. Nyelimpek nih kuwi. Ngomongnya Ora, ora. mancing. 16 Desember ya Pak ya. Siap. Pak Rusli. Yo. Yo. Aku terima maklum lah. Oke. Mit. SPDKR, ayo tahu. Kayak gitu tetap. Yo, bungkus. Yo. Ya bungkus. Foto Kak. Gak mau boleh makan entok jadi nih. Yo. Wih, Pak Badri sih mudik ternyata. Fotonya mana nih? Oh, Badri sih lintas provinsi. Fotonya ini aja lah. Kayak andalan cowok. Oke, siap. Saya foto ya. Ya, 1, 2. Oke, bentar. Oke. Untuk kawan-kawan yang membutuhkan jasa sutradara dan kameramen, silakan japri ya. Gampang hitungannya. Ngeri banget ini. Hitung-hitungannya akhir bulan apa akhir tahun Kak Isra aja. Biasanya kita ngambil jobnya per menit, Pak. Waduh, Angel bisa. Di profesi. Jeruk wis ramain, jeruk wis ramain. Lah ini Kak terima honor orang hubungi sampean apa? Mbah kuwi jak nego-negoan ora Ora gelem. wani, Pak. Gelem Ora bakal teman. ya. Ora kuat aku naik per menit. Wis rampung urung Mas Rizky. Ya wis, dilanjut. Yo. Tak ngerokok, maksudnya tak ngerokok. Oke. Terima kasih banyak Kak. Waktunya hari ini tetap semangat dan semoga kakak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan. Amin. Baik kakak, cukup hari ini. Terima kasih banyak. Ya. Setelah ini boleh istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau sih sadurung. Ora kabar.